Kajian kita memahami firman Allah Ta'ala Surat Asy-Syura Surat ke-42 halaman 485 ayat yang ke-21. Asy-Syura surat ke-42 halaman 485 ayat yang ke-21 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am lahum, atau apakah lahum bagi mereka ada syuraka, ada sekutu-sekutu atau sembahan-sembahan selain daripada Allah, syara'u lahum, yang membuat syariat, membuatkan syariat atau menetapkan syariat lahum untuk mereka minad din, daripada aturan-aturan agama, ma lam ya'dan bihillah, ma apa yang la tidak ya'dan memberi izin terhadapnya Allah, walaula kalimatul fasl, dan jikalau sekiranya tidak adalah kalimatul fasl, suatu ketetapan, al-fasli itu suatu ketetapan hukum, laqudiya bainahum, tentulah akan dibinasakan di antara mereka, wa innaz zalimina, sesungguhnya orang-orang zalim itu untuk mereka ada adab yang sangat pedih. Kita pahami itu dulu. Ayat yang lalu, ayat ke-20, dapat kita pahami kesimpulannya adalah ada orang yang semata-mata melakukan suatu perbuatan, suatu pekerjaan atau suatu amalan hanya semata-mata mengharap keuntungan, laba, manfaat, faedah dunia atau hasil dunia, kerana mereka tidak percaya, tidak yakin, tidak beriman adanya hari akhirat, hari pembalasan. Bahkan mereka bisa jadi mengatakan tidak ada hari akhirat. Sehingga andaikan mereka berbuat baik, itu semata-mata hanyalah untuk harsad dunia. Kemudian ada pula orang yang meyakini, mempercayai atau mengimani bahawa ada kehidupan akhirat, ada hisab, ada balasan. Setiap amalan mereka, perbuatan mereka, pekerjaan mereka, mereka yakini pasti akan mereka pertanggungjawabkan dan mereka akan menerima hasilnya nanti di akhirat. Ini orang nanti namanya harsal akhirat, menginginkan keuntungan akhirat. Masing-masing mereka akan diberi balasan oleh Allah. Semata-mata hanya orang mencari keuntungan duniawi, Allah beri apa yang mereka inginkan, tetapi sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi siapa yang mencari keuntungan, faedah, manfaat atau pahala ganjaran akhirat, Allah akan berikan kepadanya dunia dan akhirat, bahkan dilipat gandakan, minimal 10, lebih 700, bahkan melebihi lipat ganda 700. Itu kira-kira kaji kita nak lampau. Kini kita lanjutkan. Am lahum, diterjemahkan di situ, apakah bagi mereka itu ada syuraka, sekutu-sekutu, syara'u yang mensyariatkan. Kata-kata amlahum namanya pertanyaan, ataukah atau apakah, tapi maksudnya untuk menghardik, membentak
dan mencemeh atau menghinakan. Yani apakah lahum bagi mereka ku mula-mula terarah kepada orang-orang kafir Makkah Quraisy. Kerana dakwah pertama kali, seruan pertama kali diarahkan kepada mereka. Nabi diutus mula-mula di situ. Mereka lah yang pertama kali menolak, menentang, mengingkari apa yang disampaikan Nabi, dan mereka tetap bersikukuh teguh untuk mengikuti sesembahan nenek moyang mereka, iaitu berhala-berhala, dan mempertahankannya segigih-gigihnya. Lahum itu kepada mereka, lahum bagi mereka orang Makkah. Tentu bukan hanya mereka, siapa saja yang seperti mereka, kapan dan di mana saja mereka berada, termasuk ke dalam ayat lahum. Ataukah bagi mereka ini ada syuraka. Syuraka kan sekutu. Sekutu. Sekutu apa? Mari kita pahami. Jadiku mereka anggap Allah itu memiliki sekutu. Syarik namanya. Barangkali kita membaca satu hari itu. La ilaha illallah wahdahu la syarika. Syarik. Nanti menjadi syuraka. Orang yang menyekutukan musyrik, persekutuan syirkun. Yang menyekutui syarik nanti menjadi syuraka. Jadi kalau syaraku, mereka mempersekutukan sesuatu dengan Allah. Menganggap, meyakini bahawa ada sesuatu yang berhak pula disembah, diibadahi selain Allah. Orang ini namanya mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Pelakunya musyrikin. Jadi apapun yang dianggap berhalakah, patung-patung, atau batang kayu, gunung-gunung, bintang, bulan, langit, segala macam, baik yang nyata ataupun yang nampak. Kalau itu mereka sembah, mereka ibadahi, mereka taati, itu berarti mereka menganggap sekutu Allah dalam beribadah. Itu yang dibantah. Itu yang dinafikan dalam ucapan la ilaha illallah. Tiada yang berhak, la ilaha, tiada yang berhak disembah, ma'bud yang berhak disembah, diibadahi, melainkan Allah. La syarika, tidak ada sekutu bagi Allah, la syarika. Tidak ada sekutu yang berhak pula disembah, diibadahi selain pada Allah. Karena Allah lah wahdah, satu-satunya yang berhak diibadahi. Itu makanya kalimat itu disebut dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah itu disebut dengan kalimat tauhid. Sebab siapa saja yang membaca, yang mengucapkannya penuh dengan pemahaman, diilmuinya, dipahaminya, lalu diikrarkannya, berarti dia telah menyatakan tauhid, menyatakan bahawa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, yang lain itu tidak patut, tidak pantas, dia bukan sekutu Allah. Berarti orang yang menyembah selain Allah, mengibadai selain Allah, menganggap, meyakini ada juga sekutu-sekutu selain daripada Allah yang berhak pula diibadahi, disembah.
kepadanya mengadu, meminta, curhat, memohon, bersandar. Namanya syuraka. Di sini termasuk namanya syuraka. Syara'u mensyariatkan, membikin aturan-aturan agama, atau membikin agama. Syara' itu artinya kan membuat aturan. Di antara sekian banyak arti syara', artinya salah satunya membuat suatu aturan. Siapapun yang membuat suatu aturan dalam agama atau membuat agama lalu dibikinnya aturan dalam beribadah, ini namanya berarti dia telah bikin syariat. Yang dikatakan syariat kan aturan-aturan Allah yang jadi pegangan, jadi petunjuk dalam kehidupan, namanya syariat. Syariat Islam ringkasnya adalah aturan-aturan, undang-undang yang harus dilaksanakan oleh siapapun yang menyatakan dirinya Islam atau Muslim. Ringkasnya begitu. Jadi kalau syara'u, mereka membuat syariat, membuat aturan. Yang berhak membuat syariat, membuat aturan di alam semesta ini, termasuk dalam beribadah, menghalalkan, mengharamkan, dan seterusnya, adalah pemilik alam semesta, pencipta alam semesta, raja alam semesta, Rabbul Alamin. Lalu ada pula yang membuat aturan, membuat agama, membuat aturan-aturan, dan segala macam beribadah-ibadah, namanya sekutu. Sembahan-sembahan, sebetulnya berhala-berhala kan tak pandai membuat aturan. Ini petuang ya. Apa yang disembah oleh orang Quraisy, berhala-berhala, ada nanti namanya Hubbal, ada Lata, ada Uzza, ada Manata. Itu batu. Ini kan adonan dari ameh, adonan dari perak, dari tembaga, ada dari batu-batu, ada produk kayu. Bahkan adonan dari adonan. Macam-macam bentuknya. Semuanya bikinan manusia. Benda mati. Dan benda mati tidak bisa membuat aturan, membuat undang-undang, membuat syariat. Yang membuat itu pengikutnya, penyembahnya. Sampai ini tagaknya di sini, tidak di mana-mana. Di berhala itu kalau tidak dianjak-anjak, tidak dikisah-kisah, sebenarnya tegak. Jadikan beraturan. Cuman berhala-berhala itu, itulah penyebab mereka membuat aturan. Mereka sembah ini, mereka taati ini, mereka patuhi ini, mereka bikinlah tata cara dalam beribadah, tata cara dalam menyembah, tata cara dalam beragama. Termasuk kalau orang yang bikin. Di Yahudi kan pendeta pembikin aturannya. Maka pendeta itulah sekutu namanya. Sekutu Allah dalam beraturan. Ini tak boleh satu pun berhak buat aturan. Kita hanyalah menjalankan syariat, menjalankan aturan dalam beribadah. Jadi kalau sekelompok orang, satu kaum menyembah suatu berhala atau patung, atau adakah bentuknya atau tidak nampak, mereka bikinlah aturan. Mereka buat cara-cara, tata cara dalam beribadah, dalam menyembah segala macam. Mereka namanya syara'u. Dinisbatkan kepada berhala, kerana lantaran berhala itulah mereka buat aturan. Jadi dalam pemahamannya, kalau ada tokoh-tokoh panutan, ikutan yang difanatii, apalagi pengikutnya taklid, tambah lo butuh. Kalau bahasa kampung
Panatik tumbuang namanya. Tambal tumbuang belakang. Tidak telingonya dah pasang, mata dah pasang, otak dah jalan. Kasihnya, ya, kalaulah kata beliau begini, ya begini. Itu tokoh-tokoh tertentu sehingganya dipanatii, diikuti, taklid segala macam. Apa kata beliau? Ia dibenyalah aturan dalam beribadah, dalam menyembah, dalam begini. Mereka secara tidak langsung telah syara'u, dibikin syariat, membuat aturan khusus, jalan khusus, cara khusus yang menyimpang, yang keluar daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Itulah dia pembuat bid'ah. Bid'ah dalam artian membuat suatu tata cara ibadah di luar konsep yang sudah ada. Bukan khilafiyah. Kalau khilafiyah ada dasarnya, ada dalilnya, cuma berbeda sisi pandang para ulama-ulama, berbeda pemahaman. Itu biasa. Tidak, yang bid'ah itu tidak ada dibikin oleh Nabi. Nah, orang yang bikin tata cara dalam beribadah yang tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya, tidak ada petunjuknya, nah, maka orang ini secara tidak langsung dia sudah syara'u. Sekarang dinisbahkan kepada berhala, atau bagi mereka itu ada sekutu-sekutu yang berhak pula membuat syariat, aturan-aturan agama, atau bikin agama minad din, daripada agama ini, malam ya'zam bihillah, malam yang tidak Allah izinkan, artinya yang tidak Allah redai, karena Allah tidak akan reda. Ada pula yang lain berhak membuat konsep aturan dalam beribadah. Beribadah itu hanyalah aturan Allah. Maka dapat kita simpulkan, siapa saja yang membuat aturan-aturan dalam beribadah, khususnya dalam menyembah khususnya, dan membuat syariat secara umum, maka mereka itulah sekutu-sekutu. Padahal Allah tidak butuh sekutu. Allah tidak butuh pembantu. Allah tidak butuh para makhluk-makhluk. Dia Maha Esa. Maka orang-orang yang seperti itu namanya musyrik. Ana musyrik, menjadikan sesuatu selain Allah sama dengan Allah, bersekutu dengan Allah. Baik dia itu menyembah selain Allah atau membuat aturan sesuatu sama dengan Allah, namanya pelakunya musyrik. Musyrik itu banyak terjadi dalam peribadahan, dalam penyembahan. Itu yang disebut dengan nanti syirik dalam ibadah. Nah, kita masih cakap malam ya'zan bihillah, sesuatu yang tidak ya'zan, memberi izin, maksudnya Allah meredainya. Yang Allah redai menyampaikannya Rasul utusannya. Selain pada Rasul tidak Allah redai. Walaula kalimatul fasli, sambungan, walaula, dan jikalau tidaklah, kalau risiko diterjemahkan dan sekiranya tidak, wa dan lau, jikalaulah tidak, jikalaulah tidak, atau kita perturutkan terjemahan dan sekiranya tidak ada kalimat suatu ketetapan al-fasli, suatu ketetapan, suatu keputusan, laqudiya bainahum, benar sungguh telah ditentukan keputusan di antara mereka. Apa maksudnya? Di antara sekian apa yang disebutkan oleh para ulama-ulama tafsir, itu ambil cek. Allah telah menetapkan segala sesuatu.
dan telah memutuskan ketetapan itu di azali. Azali ko sagalo alun baralun. Sebelum Allah menciptakan segala sesuatu namanya azali. Sebelum langit dan bumi tercipta, sebelum alam tercipta, segala sesuatunya telah Allah tetapkan dan Allah putuskan dan telah tertulis di Lauh Mahfuz. Tidak ada yang tinggal, tidak ada yang tercecer. Termasuk Allah telah menetapkan dan telah diputuskannya bahwa pembalasan itu hanyalah di akhirat. Hukuman itu sebenar-benar hukuman, sanksi sisa di akhirat. Di atas dunia hanyalah sebagai peringatan-peringatan atau prolog atau muqaddimah, teguran-teguran. Itu makanya namanya hari akhirat itu yaumul jaza, hari pembalasan. Itu pula namanya yaumul fasli, hari keputusan, hari berhisab. Dia telah menetapkan segala sesuatunya nanti akan ditetapkan, diputuskan hukuman di akhirat. Di dunia sifatnya lah peringatan, teguran, ancaman. Dan itu telah ditetapkannya. Laulah, jikalaulah tidak, atau lantaran karena tidak, kalimatul fasl, suatu kalimah, suatu ketetapan, keputusan yang telah ditetapkannya, pasti laqudiya bainahum, telah ditentukan, dibinasakan atau dihukum mereka di dunia ini. Bagi siapa yang musyrik, siapa yang angkuh, siapa yang sombong sampai menentang, pasti telah dibinasakan di dunia sehabis-habisnya. Tetapi tidak, dia sudah menetapkannya. Makanya kita lihat para orang yang musyrik, kafirin, atau bangkangin, mengeringkangin, bagaimanapun dia habis-habisan tetap dibiarkan hidup, bahkan diberi juga peluang untuk hidup. Cuman kita saja yang tak bisa menghadapi nerima, sehingga kadang-kadang kita bisa mengeluh kenapa Allah biarkan bang engkau nak disisa oleh Allah, bang engkau nak ditunggang langkang oleh Allah, segala macam. Semuanya sudah ada ketetapan, termasuk siapa yang akan dibinasakan, dihancurkan, diporak-porandakan di dunia ini, sudah ada ketetapannya. Kalau tidak ada keputusan itu, maka siapapun yang membuat syariat ini, membuat aturan dalam agama, membuat agama, membuat tandingan agama, pasti sudah diputuskan, dibinasakan. Laqudiya bainahum, laqudiya, pasti sungguh telah dibinasakan mereka-mereka itu. Tapi masalahnya Allah telah menetapkan keputusan. Dia yang paling tahu, dia yang paling bijaksana. Untuk adik kita, agar kita paham, itu makanya orang kafir, orang musyrik, orang fasik, orang fajir, orang munafik, orang sombong, orang zalim, orang lalim terkesan dibiarkan. Sebenarnya tidak ada pembiaran, tetapi masing-masingnya lah ada ajalnya, ada waktunya, ada masanya. Kalau lah tiba ajalnya, ada ketetapan putusannya yang tidak bisa dimundurkan, maka di dunia mereka telah dibinasakan. Artinya kaum-kaum terdahulu yang telah dibinasakan. Cuma yang hidup kini kebama kalau dibinasakan Allah lah, itu masalahnya. Laula kalimatul fasli tadi. Kalau kita tidak memahami itu atau tidak mengerti tentang itu, kita mudah sangka kepada Allah. Allah paling tahulah kapan orang itu berhak dibinasakan, dihukum. Dan semuanya sudah ditetapkan. Kalimatul fasl. Sudah ada ketentuannya.
Bahkan satu musibah sekecil apapun juga sudah ditetapkan. Tidak kata taruang kita dah kalau tidak belum ditetapkan dulu. Makanya kita tata ruang kan dek. Lah ada ketetapan. Cuma kita tidak tahu bahasa kita tata ruang. Lah tata ruang kita tahu bahasa kita lah. Oh, takdirnya begitu. Makanya kalau kita kena sesuatu, ya qadarullah namanya kan. Oh, qadarullah. Baru kita tahu qadarullah setelah terjadi. Kalau sebelum tidak. Kita tidak ada ilmu. Satu helai daun pun gugur, sudah ada ketentuannya. Satu biji lepas pun sudah ada ketetapannya. Kapan lepas, kapan tanggalnya, tidak tahu. Lah tanggal baru kita tahu. Kan sudah Al-An'am. Jadi intinya, mengecekkan pada kita ayatkah. Ada nanti orang membuat syariat, membuat agama, membuat aturan baru, atau pelaku-pelaku penyesatan umat, penyimpanan akidah, kepercayaan kan banyak kini merebak-rebak. Santi yang sembuhan. Ada membuat suatu aturan-aturan dalam beribadah dan segala macam. Kadang-kadang lah bentuk Nabi ini betul. Engkau di pabian Allah, padahal begitu yang tadi urusannya. Laula kalimatul fasli kalimah itu kan ucapan, perkataan. Berarti Allah telah memutuskan suatu ucapan, suatu perkataannya di alam sana. Diklah Allah tetapkan itulah, makanya mereka tidak ditimpa azab, siksa. Bilo, bilo no. Kau tak tahu pak? Jentanya bilo leh. Minta azabnya orang nak kedagi azab tu. Kan Nabi Muhammad kalau berkali-kali mereka minta azab, yasta'jilunaka bil azab. Dalam ayat 8 balik yasta'jilu. Ayat 8 balik mereka minta segera. Nah Allah tu kan Allah tak makhluk yang bisa dipancing-pancing, diambuk-ambuk lah. Azab tu bagi kini bagaimanapun kalau kita minta azab nak akan turun, nak akan tiba. Bagi Allah sudah ada likulli syai'in ajalun musamma. Sudah ada ajalnya, ada ketetapannya, ada ketentuan. Maka dibiarkan mereka begitu bagi orang berimannya untuk latihan kesabaran untuk menghadapi mereka begitu. Kira-kira mantun. Mudah-mudahan tertengkuk di kita makasih. Dan ingat, wa inna zalimina lahum adabun alim. Pasti sesungguhnya untuk orang-orang zalim. Zalim siko maksudnya bukan maniayo. Tapi zalim adalah pelaku-pelaku kesyirikan, pelaku-pelaku kekafiran. Pelaku-pelaku kemaksiatan, dosa-dosa besar. Namanya zalim. Kalau kita tahu bahasa zalim itu ada bagi tiga. Zalim kepada Allah, zalim kepada sesama, zalim kepada diri. Zalim siko maksudnya zalim kepada Allah, syirik, kufur. Termasuk dalamnya fasik. Dan pelaku-pelaku dosa-dosa besar yang diancam dengan neraka. Nah, sesungguhnya orang-orang zalim itu, siapapun yang zalim, lahum adzabun alim, untuk mereka ada azab yang sangat pedih. Bilo, jadi tanya bilo. Tapi pasti tidak di dunia, di akhirat. Tapi nasabana azab di akhirat. Karena barabana lah dahsyatnya siksa di dunia kau namanya percik azab. Ujung siksa di dunia kan mati. Habis kan? Tapi di akhirat mati nak ada. Itu makanya azabnya memedihkan. Jadi sebagai pemahaman di kita bahwa azab dan sabana azab, siksa dan sabana siksa di akhirat. Namun pembalasan. Di dunia percak-percik, mukadimah, prolog, pengantar. Wala nudhiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbari. Kami rasakan kepada mereka azab yang dekat di dunia sebelum tiba azab yang lebih dahsyat di akhirat.
Jadi intinya siapapun yang zalim kalau tidak berhenti dia daripada kezalimannya, kesyirikannya, kekafirannya, kesombongannya, kelalimannya dan seterusnya, tidak berhenti, tidak tobat, tidak insaf, maka pasti untuk mereka ada azab yang sangat pedih. Tara zaliminya, nanti tara, engkau akan melihat, tara, engkau akan melihat nanti, namanya tara. Siapapun taranya engkau. Kalau kita baca awak, kalau mula-mula kan ke Nabi. Kalau kini tanya ke siapa? Awak. Tara, engkau akan lihat. Kalau kita nak baca, kalian atau engkau akan melihat nanti. Orang-orang zalim itu, je dah. Orang-orang zalim itu lah pembuat syariat itu. Pembuat keyakinan, membuat kepercayaan, pembuat agama dan segala macam yang menisbahkan syariat itu kepada berhala-berhala, Tuhan-Tuhan mereka. Engkau akan lihat orang-orang zalim itu musyfiqina. Musyfiqina, takut. Takut ketakutan yang luar biasa, musyfiqin. Namanya khaifina khaufan syadidan. Ketakutan yang luar biasa. Mimma kasabu, daripada sebab apa yang mereka usahakan di dunia. Kapan? Ketika di hari kiamat, di hari pembalasan. Sewaktu balasan kepada mereka telah diputus, ditetapkan di hari pembalasan, maka ketika itu engkau akan lihat mereka-mereka zalim ini yang pelaku kesyirikan, kekufuran, yang membuat-buat tandingan untuk Allah dalam membuat syariat, sebagaimana merebak di selain daerah kita lah. Engkau akan lihat mereka nanti musyfikin, sangat takut luar biasa, lantaran karena mimma lantaran karena dari sebab apa yang kasabu mereka lakukan di dunia. Kasabu, mereka perbuat, mereka kerjakan, mereka lakukan, mereka usahakan, namanya kasabu. Apa itu kasabu? Kezaliman, kesyirikan, kekufuran, membuat ajaran-ajaran, namanya kasabu. Mimma, daripada sebab atau lantaran apa yang mereka usahakan, kerjakan. Kasabu wahwa waqi', sedangkan dianya wahwa waqi', wadan, tapi mana sedangkan azab itu waqi', terjadi menimpa mereka, pasti. Kita gambarkan seangin. Hanya gambaran. Diputuskan. Penjara sekian tahun. Kan di dunia nak. Denda sekian. Begini. Ini terjadi lah. Tapi lah diputuskan. Balasannya. Yang kau lihat, para orang-orang zalim itu musyfikin, amat takut luar biasa, karena keputusan azab sudah ditetapkan kepada mereka.
Dan ketetapan itu waqi' pasti terjadi untuk mereka. Cuman bedanya di sisi Allah sudah tertulis dulu di alam azali, di akhirat cuma menokokkan palu saja. Setelah dibeberkan apa yang mereka usahakan. Nah, ketika ditokokkan palu, dipisah, disidang, diadili, ini balasannya. Maka yang kau lihat ketika itu mereka penuh ketakutan. Dan azab yang telah diputuskan itu waqi'. Waqi', pasti waqi' terjadi menimpa mereka. Tidak dapat tidak. Itu waqi' namanya. Kalau tiba di surat Al-Waqi', Al-Waqi'ah. Kenapa nama Al-Waqi'ah? Ya pasti terjadi. Yang pasti terjadi waqi'ah. Di sini waqi' pasti menimpa mereka. Sebaliknya walladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, tidak perlu kita jelaskan, kan sudah paham. Fi rawdatil jannat, di rawdah taman-taman yang dipenuhi dengan pohon-pohon yang rindang, kebun-kebun yang indah, namanya rawdah. Jamaknya rawdat, taman-taman surgawi. Tentu tidak bisa lalu kita menghayalkan bahawa bentuk taman-taman surga. Manusia, saya merancang dunia sudah mencepat-cepat. Celik ke tinggi ke sila remirang. Celik ke tinggi, celik dengan resiano yang dalam kemungku orang. Tidak ada orang tinggal resiano. Dengan rawdah di jannah. Namanya taman-taman surga. Orang-orang beriman dan bermasalah, mereka berada nanti di taman-taman, kebun-kebun yang dipenuhi dengan pohon-pohon beraneka macam jenis tanaman surga. Untuk mereka, bagi mereka, apa saja yang yasha'una, apa saja yang mereka kehendaki di sisi Tuhan mereka ada. Pinta boleh, kandak pinta boleh kandak berlaku bila kau pinta boleh kandak berlaku di surga. Di dunia tak ada tu. Tu kecil orang awak sen. Kau pinta kau kali ke boleh. Itu ya ada. Di kami namanya bah kan betul lah. Kau pinta kau oleh ke boleh, kandak kau kalai berlaku. Nam pinta boleh kandak berlaku di surga. Di dunia kau kalai berlaku, kau kali ke boleh. Kalau di dunia lah pinta kandak pinta boleh kandak berlaku, tidak ada gunung surga boleh. Jadi di situ mereka mayasyaun, apa saja yang mereka inginkan, silakan. Itu janji Allah. Di sisi Tuhan mereka ada. Zalika huwal fadlul kabir. Itulah dianya zalika. Anan zalika itu kenikmatan, itu balasan bagi orang beriman dan bermasalah. Alasan mereka akan berada di rawdatil jannah, dan mereka untuk mereka pindah boleh kandak berlaku aitutun wa dianya al fadlu, karunia yang sangat besar sekali. Jadi kata-kata zalika terarah kepada nikmat, terarah kepada balasan, terarah kepada apa yang Allah janjikan. Itu janji Allah untuk orang beriman dan bermasalah, bahwa mereka nanti berada di raudhatil jannah. Kemudian untuk mereka apa saja yang mereka inginkan, untuk apa saja yang mereka kehendaki, itu ada. Zalika itu adalah fadlu, suatu karunia yang sangat besar, tidak imbang dengan amalan kita, tidak imbang dengan ibadah kita. Pada hakikatnya itu bukan balasan ibadah, bukan balasan ketahanan kita, tapi karunia Allah, rahmat Allah. Dinamakan balasan supaya kita arok. Kita kan naruh kebulian.
Arok kabuliah suka tu nak mendorong kita beribadah. Tapi sebenarnya surga bukan balasan, surga rahmat. Tidak satu pun yang masuk surga lantaran amalnya. Kabaralah amal wa. Amal wa sangini untuk mengimbangi nikmat Allah berupa mata berkedip pun belum adalah hati ibadah kita. Kedipan mata kita setiap saat untuk mengimbangi nikmat itu saja berapalah ibadah kita. Zikir kita berapa? Amalan kita berapa? Itu makanya masuk surga adalah rahmat. Allah mencurahkan rahmatnya kepada hambanya yang beriman bermasaleh, kepada hambanya takwa. Jadi kalau ingin mendapat rahmat Allah, beriman bermasaleh bertakwalah. Kalau tidak, ya menjadi orang zalim lah. Dikilas sekutu-sekutu, tandingan-tandingan bagi Allah. Yang paling parah adalah kalau yang sekutu-sekutu Allah ini manusia. Kalau berhala tidak ada yang buat aturan. Penyembahnya yang buat aturan. Itu anggarkan tonggak apa? Kau berhala, kau berhala. Ini tidak pernah ambil aturan. Aturan beribadah, aturan beramal, ikut bacaan tidak pandainya. Kau baju seragam tidak pandainya ambil. Tenang macam mana? Nama baik kau siapa? Penyembahnya. Kini adalah manusia yang memposisikan diri sebagai pembuat syariat. Nah, tidak perlu keterangan. Banyak tontonan seperti itu di media-media. Mengecek bahawa di pulau yang tidak Sumatera, di Pulau Sinan. Baiknya tuan sendiri, baiknya kamu sendiri.